Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya Mang Cek Bicek penonton Setiopal TV di mana bae berado. Senangnya tentunya Vili kita hari ini balik lagi ngerewangi Mang Cek Bicek yang pecahnya kalau beberapa minggu yang lalu pagi ini merenung bae karena dak katik pacak makan pempek model tidak pacak ditegok karena puasa masih. Mak ini hari mungkin yang tekwan ini masih ada walaupun lagi nak nganget-ngangeti ya, lah 3-4 kali ngangeti yang kuahnya agak asin pecahnya. Tapi pemirsa tentunya hari ini Halo Palembang balik lagi bebarengan dengan aku Mang Cek Fikri dan aku Cek Vili, dan tentunya seperti biasa pemirsa di Halo Palembang ini setiap harinya kita bakal ngasih ke informasi yang tentunya informasi ini sangat bermanfaat untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah. Bener Nian. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang penonton di rumah ini Vili tentunya ini kan Pal TV ini ngerupo ke TV kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan yang sudah go Sumsel, yang juga pecahnya yang nonton bukan cuma wong-wong tua bae tapi juga banyak nian milenial yang tentunya pengen dapat kesuntikan motivasi dan juga semangat. Nah, kalau kita ngomongin tentang profesi ini, Vili, pecahnya banyak nian budak-budak muda ini yang masih nganggep bahwa bisnis itu jadi pilihan terakhir. Benar. Ketika tes polisi tidak lulus, tes PNS tidak diterima, tiba-tiba ujung-ujungnya buka bisnis. Nah, apakah itu ngerupakan pilihan yang tepat ataukah salah pemirsa? Nah, pagi hari ini kita bakal dapat ke insight tambahan tentunya pemirsa untuk semangat milenial yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan tentang dunia bisnis. Kalau kita nyingok narasumber ini pecahnya kalau pemirsanya ai lapang, ai cair, kita udah tahu jatuh bangunnya, prosesnya yang panjang tentunya itu membutuhkan perjalanan yang tentunya mungkin pemirsa banyak tidak tahu. Nah, hari ini pemirsa kita sudah bersama dengan CEO PT Holiday Angkasa Wisata. Mungkin juga ini tempat umrohnya Mang Cek Bicek tempat yang paling dipercaya di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Kita sudah bersama dengan Bapak Dedi Suparman ST. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bingung Pak Namil, Pak apa Ustadz ini? Iya. Panggil Pak. Panggil Pak. Mana dipanggil Ustadz jam 3 Pak. Ada cawisan kami hari ini. Anten-anten kalau pas puasa kemarin ya. Anten-anten ya, apa anten-anten? Anten-anten nunggu buko Pak. Iya. Kayak kita buat nunggu sahur lah Pak. Benar. Tapi cak mana Pak kabarnya pagi ini? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Bisa datang ke studio Pal TV pagi hari ini. Karena sudah habis lebaran Cek Fikri. Jadi Cak Uji Cek Fikri tadi kan habis kalau pagi-pagi ini bisa mempek dulu, bisa minum kopi dulu. Apalagi pas sebelum siaran tadi kita bisa minum banyak putih ini. Uji nggak habis hanya sebotol. Belum. Kita ngomongin tentang bisnis ini Pak Dedi yang juga tadi sudah sempat Cek Fikri sebutkan dengan pemirsa yang ada di rumah, dan pecahnya kalau kita ngomongin masalah kesuksesan, nyingok pencapaian Pak Dedi sekarang ini sudah sangat luar biasa yang tentunya pasti Bapak syukuri sampai sejauh ini. Tapi kalau kita ngomongin tentang perjalanan ini Pak, banyak juga tentunya budak-budak muda yang masih pesimis, yang ngerasa tidak yakin karena Cek, mak bapak kami ini bukan pebisnis, wong tua kami ini bukan siapa-siapa. Nah, boleh diceritakan ini Pak Dedi, kalau latar belakang Pak Dedi Dewe ini termotivasi dari jadi pebisnis karena apa Pak? Apakah wong tua atau keluarga yang memang sudah jadi pebisnis duluan, atau memang murni dari Pak Dedi yang pengen jadi pebisnis? Boleh Pak diceritakan? Jadi ceritanya, saya cerita dari awal berarti. Boleh Pak, laju Pak. Jadi ceritanya saya itu di Palembang ini merantau. Merantau itu asal kelahiran saya dari Belitang, Oku Timur. Sekarang Oku Timur. BK berapa Pak? BK 16. BK 16. Tinggalnya, lahirnya dulu di BK 15, Rejo Sari namanya. Umur 4 bulan, orang tua bawa pindah di BK 16, nama desanya Desa Karangendah. Jadi dari situ saya sekolah SD di Desa Karangendah, kemudian lagi SMP-nya di Desa Purwodadi. Kemudian karena keterbatasan kehidupan keluarga, jadi memang tidak ada basic orang tua, papa mama serta kakek gitu tuh orang ningrat atau orang kaya. Setelah dari SD, SMP, tamat SMP 3 Belitang waktu itu ya, saya disekolahkan ke Palembang. Jadi pada saat itu berarti kalau SMP umur berapa ya? 16 tahun ya. SD 6, 12 tambah 3, 16 tahun. Kemudian dari sana orang tua hanya berpesan bahwa nak, kata mama sama papa, kamu harus jadi orang pintar. Kamu harus jadi orang pintar, orang hebat. Jangan seperti orang tua kamu yang hanya tinggal di desa mengandalkan hidup sehari-hari. Karena memang papa saya itu hidupnya, keluarga saya itu hanya dari jualan di pasar pagi. Jadi, Bapak pedagang? Ya pedagang. Jadi pedagang jualan, tahu cabai rawit ya. Nah, cabai rawit itu ya jadi diambil dari pemasok,
dijual di pasar pagi. Jadi setiap pasar hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Jadi memang kehidupan keluarga, saya 3 bersaudara, saya bungsu dari 3 bersaudara. Hanya cukup papa itu punya penghasilan 1 hari untuk makan 1 hari. Jadi 1 hari hasil dagang di pasar pagi itu hanya untuk hidup 1 hari saja. Ya 50.000 habis, 50.000 habis tanpa memikirkan apa-apa. Bahasa kita tuh nutup lubang gali lubang. Nah dari itu maka mama papa saya tidak pernah terpikir bahwa papa mama tidak sekolah, maka kamu harus sekolah nak. Kamu harus sekolah, kamu papa mama sekolahkan ke Palembang. Tanpa berpikir panjang waktu itu, karena memang dari kecil, jadi dari kecil dulu SD, SMP saya itu selalu melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi maksudnya hal positif tuh anak lain sedang bermain, saya jualan. Jualan es balon, tahu es balon dulu yang panjang ya, es balon sama es kipas ya kalau zaman saya sekolah SD dulu. Jadi kalau ada turnamen sepak bola itu di kampung, di desa itu orang lain bermain, saya jualan. Jadi ngambil dari orang di desa itu, saya jualan keliling. Modalnya dari belum bayar dulu nih, udah dapat hasil baru saya bayar. Berdagang waktu itu Pak gara-gara nyingok kawan yang ada yang berdagang juga atau Enggak gara-gara apa? Enggak ada. Memang karena apa ya? Karena papa mama itu benar-benar disiplin. Jadi memang diatur hidup itu, saya masih ingat sampai sekarang bahwa nak kamu jam sekian harus belajar, jam sekian harus sholat, jam sekian harus tidur. Memang benar-benar diatur sehingga tertanam dalam pikiran dan hati saya bahwa hidup itu harus membantu karena kehidupan orang tua yang tidak mampu. Maka jadi adalah kebiasaan. Akhirnya selain itu masa kecil saya kalau SMP dulu bikin batu bata. Tahu batu bata yang dibikin bangunan dinding ini dibuatnya kan dari tanah liat diaduk malam-malam. Jadi pagi saya sekolah, sore saya istirahat, habis maghrib cetak batu bata. Batu bata itu dibuat dan dijual. Begitulah perjalanan hidup saya dari kampung itu. Itu SMP atau SMA? SMP. Jadi SD, SMP itu saya jualan es balon sama mencetak batu bata dan itu nyata. Lobang tempat batu batanya pun masih ada sekarang di kampung itu ya. Jadi memang banyak sekali ya cerita di belakangnya sehingga Holiday Angkasa Wisata tuh sudah bisa berdiri sampai sukses ini. Dan ini Pak, ini kan ceritanya sangat menarik sekali ya Pak ya, bahwasannya memang Bapak itu dari zaman SD sampai sekarang itu sudah berjuang sampai sedemikian ini. Nah, mungkin bisa dikasih motivasi nih Pak, ataupun mungkin tanggapan bahwasannya sekarang ini banyak Cek Pikir yang ngomong kalau sudahlah aku nak berbisnis tuh katik modalnya, dari mana duitnya. Nah, sekarang ini kan sudah dibuktikan langsung oleh Bapak. Nah, mungkin bisa Bapak kasih tanggapan Pak. Jadi gini, sukses itu semua berawal dari sebuah pemikiran, berpikir ya, berpikir. Jadi sama seperti saya datang ke studio ini, kita datang ke studio ini mikir dulu apa tiba-tiba udah di sini. Tentunya berpikir dulu, pagi ini saya ada jadwal, saya harus datang ke studio, kemudian baru saya datang. Dari sebuah pemikiran, lisan berucap, ngomong nih, saya lagi ngomong nih, sebelum ngomong saya mikir dulu kan. Kita semua sebelum bicara mikir dulu. Setelah berucap, maka itu akan jadi action, kelakuan, action, melakukan. Setelah jadi action, maka akan jadi habit, kebiasaan. Habit, kebiasaan. Kemudian setelah jadi kebiasaan, maka akan menjadi sebuah karakter. Maka karakter yang kuat. Setelah menjadi sebuah karakter, maka itulah masa depan kita. Jadi sukses dengan tidaknya seseorang itu tergantung dengan apa yang dia pikirkan. Berpikir, berucap, melakukan tindakan, kemudian lagi kebiasaan, karakter. So, sukses itu adalah habit, kebiasaan. Apa yang kita lakukan hari-hari, apa yang terjadi kita hari ini adalah perilaku kita masa lalu. Jadi 95% kesuksesan orang itu adalah memiliki mimpi, impian dan sikap. 95%. Dan 5%-nya adalah teknis. Seperti yang disampaikan Cek Pikri tadi, saya bukan anak orang kaya. Kemudian lagi nenek moyang saya bukan orang kaya. Saya tidak bisa bicara tinggal ngomong. Iya kan? Jadi sukses itu adalah habit, kebiasaan, bukan keturunan. Buktinya adalah, bukti nyata, saya pribadi bukan keturunan orang kaya dan ningrat. Tapi kalau Bapak ngomongin masalah mimpi kan tadi bahwa apa yang kita punya sekarang itu adalah mimpi di waktu lalu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang mimpi, Pak, sudah sejak kapan Bapak punya mimpi bakal jadi wong sesukses ini? Jadi mimpi itu kita harus lindungi. Nah, mimpi itu akan muncul dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Orang tua saya menyekolahkan saya dulu hijrah dari Belitang ke Palembang.
itu tidak boleh disia-siakan. Kenapa? Karena di dalam sekolah saya sekolah di Palembang dulu di SMK 4 Palembang, STM 2 sebutnya, ada di Lebong Siarang. Itu selama sekolah apa yang bisa saya hasilkan untuk biaya hidup, karena memang orang tua kadang ngirim kadang tidak. Jadi biaya hidup itu memang kita habiskan, kita cari dengan menjual, dan saya waktu itu pernah bergabung dengan salah satu multi level marketing. Dari situlah saya belajar banyak ilmu tentang marketing, kemudian bahwa sebuah kesuksesan itu adalah berawal dari sebuah mimpi yang besar. Nah, jadi semua orang-orang sukses di muka bumi ini, semua orang-orang kaya di muka bumi ini semua berawal dari sebuah mimpi. Nah, gitu. Dicontohkan bahwa salah satunya adalah penemu bola lampu. Penemu bola lampu ya. Penemu bola lampu itu berdasarkan kisah yang dibaca sampai 4.000 kali gagal barulah terjadi lampu. Maka kita ada di dalam ruangan ada cahaya. Nah, itu sebuahnya adalah dalam proses kegagalan. Jadi mimpi itu akan terjadi. Kalau kita tidak bermimpi, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Betul sekali. Oh ya Pak, kan sekarang ini banyak juga anak-anak muda ya, apalagi yang generasi milenial ngomong bahwasannya kalau kita tidak lulus PNS, tidak lulus polisi, kita tidak lulus suatu instansi yang memang kita pengen kenen, ya sudahlah, ujung-ujungnya kita berjualan. Nah, mungkin dari dulu memang Bapak itu sudah terpikir untuk jadi pengusaha, atau memang dulu sebelumnya ingin jadi ya polisi atau dokter? Dulu. Oke, baik. Jadi dulu tamat SMA di Palembang ya. Betul. Saya cerita di Palembang. Jadi di Palembang dulu sempat saya memang menangis ya, karena menangis pisah dengan orang tua. Bayangkan umur 16 tahun, saya telah mengorbankan waktu saya untuk tidak bersama orang tua saya. Nah, jadi kalau cerita masalah sukses itu kita melakukannya saja belum tentu berhasil, apalagi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau ditanya apakah saya telah berpikir waktu itu ingin menjadi seorang pengusaha, tidak juga, karena itu kebiasaan habit. Jadi habit itu saya selalu meyakinkan bahwa apa yang kita dapat hari ini adalah hasil pikiran kita masa lalu. Kemudian lagi selalu dalam hati saya bahwa yakinkan Tuhan kita bahwa kita pantas untuk menjadi seorang yang sukses gitu loh. Yakinkan Tuhan kita Allah bahwa kita pantas untuk menjadi orang yang sukses. Dan itu konotasinya banyak sekali. Jadi secara lahiriah kita memang bekerja. Tetapi di luar dari sana ada banyak hal-hal yang harus kita benar-benar lakukan. Itu salah satunya adalah bakti kepada kedua orang tua. Betul. Jadi memang mengalir sendiri nih Cek Fikri. Betul. Jadi pemirsa tentunya kalau kita tarik benang merahnya yang sudah dikatakan sama Pak Dedi tadi, bahwa apa yang kita jalani sekarang itu hasil dari cita-cita dan juga hasil dari pikiran kita. Jadi kalau kita pengen mendapatkan hal-hal positif, mulailah dari bermimpi yang besar dan juga tentunya berpikir positif. Mungkin itu Pak Dedi ya. Nah, betul. Pemirsa, kita bakal lanjut lagi. Pecahnya ini masih banyak dan obrolan panjang yang bakal kita tanya dengan CEO PT Holiday Angkasa Wisata. Jadi sekarang buat pemirsa yang nak ngembek makan, beklah dulu. Benar. Ngembek minum, beklah dulu. Tapi jangan berenggut kemana-mana. Tetap dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih banyak Mang Cepice, balik lagi kita di Halo Palembang, dan Cek Fikri sama Cek Pilih masih bersama dengan Bapak Dedi Suparman ST selaku CEO PT Holiday Angkasa Wisata. Jadi kalau di segmen satu tadi Pilih kita sudah dengar ke perjalanan dari Pak Dedi ya, yang ngatur ke bahwa beliau bukan wong kota. Bener. Yang datang jauh-jauh dari Belitang, yang tentunya wong tuanya bukan juga punya latar belakang pebisnis, cuman pedagang di pasar tapi bisa survive sampai saat ini. Kalau kita ngomong tentang bisnis umroh kita sekarang ini Pak, yang sudah ada dari tahun 2017, tentunya kan Pak, kau nak bergerak milih nak berbisnis apa, ini kan pasti penuh dengan pertimbangan. Misal Pecah Pilih dia nak berbisnis kosmetik karena dia belaga. Pecah Fikri ini Pak berbisnis kosmetik ya dak. Wong ada yakin dulu kan kira-kira. Apa expired kosmetik ini. Glowing dulu ya. Yo, apakah before-nya ini pakai before after gitu before-nya. Pokoknya kita gandeng berdua untuk usaha, nah, mungkin before after ya. Kira-kira Pak yang menjadi alasan terkuat dari sekian banyak bisnis Bapak memilih untuk bisnis umroh. Nah, ini apa Pak? Jadi begini, dulu tamat SMK 4 saya itu satu-satunya dapat PMDK, masuk ke Unsri, Teknik Mesin angkatan 2004. PMDK itu tanpa tes? Tanpa tes. Jadi alhamdulillah dari SD, SMP sampai dengan SMK, STM dulu ya, saya selalu juara satu umum kelas, juara satu umum angkatan ya, bukan kelas, juara satu umum. Jadi satu-satunya dapat PMDK ke Unsri saya pada saat itu. Dari
SMK 4 ke Unsri Teknik Mesin. Waktu itu ada pilihan ke Padang, ke Unila Lampung, tapi saya memutuskan mengambil yang di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, Unsri. Nah, di waktu yang sama, waktu itu saya juga dapat diterima kerja di satu perusahaan obat, Dexamedica ya saya sebut ya namanya, di Lemabang dulu. Nah, uji kita macam mana ini, apa begawi, apa kuliah. Saya konsultasi tanya sama mama saya, "Ma, ini bagaimana, Ma? Saya diterima kerja dan diterima di Universitas Sriwijaya. Apa yang harus saya pilih?" Mama saya bilang sama papa, "Kamu kuliah, Nak." Jadi kamu kuliah. Akhirnya karena kita PMDK tidak katik jalur tes, sehingga kan ada waktu jeda. Saya ikut kerja dulu. Udah jadi saya sempat saya kerja malam, kemudian lagi paginya kuliah. Waduh, fisik tidak kuat ya, karena siang malam 24 jam. Akhirnya saya putuskan kerja berhenti, maka saya ambil kuliah. Nah, di masa kuliah itulah, jadi pada saat itu saya berpikir, dulu memang Unsri itu biayanya paling murah ya, sedunia kayaknya. 240.000 zaman saya dulu, 2004 angkatan. Apa yang harus saya kerjakan lagi? Supaya saya bisa bertahan hidup dan untuk ongkos serta makan. Sebab kan saya dulu ngekosnya di Palembang. Saya ngekos dulu di kontrakan di Lebong Siarang dekat sekolah saya. Tapi kuliah saya di Indralaya, karena saya dapat kampus di Unsri Indralaya. Jadi dari Palembang ke Layo PP setiap hari. Dulu kan ambil busnya di Cinde, rebutan dulu. Nah, jadi dari situ saya berpikir, ini kalau saya hanya mengandalkan begini, saya tidak akan bisa hidup, biaya makan, ongkos transportasi sama biaya kuliah. Akhirnya pada saat itu ada mata kuliah di kuliah saya itu di semester 4 namanya KKL, kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan itu adalah satu SKS yang harus diambil. Nah, singkat cerita saya jadi panitia. Kenapa jadi panitia? Supaya mana caranya tidak terpikir bakal dapat duit atau macam mana, supaya kalau pacak ringan. Oleh karena udah ganti duit kan. Nah, bayar mah kayak apa. Jadi kuliah kerja lapangan dari Palembang ke Jakarta Bandung harus kunjungan industri. Jadi panitia. Karena teman-teman yang lain ini kan biasa, karena anak kota, mereka habis kuliah nongkrong di kampus, makan di kantin, ngobrol-ngobrol. Sedangkan saya harus berpikir bagaimana supaya biaya kuliah ini bisa jalan. Jadi saya keliling lah, dapatlah channel, kemudian saya jadi panitia, sudah dapat channel dan diterima, akhirnya KKL itu berjalan. Pada saat itu saya diberi sama si pengurus busnya itu gratis itu loh. Udah kamu lihat, nggak usah bayar, karena kamu udah kasih lokal lah istilahnya, kasih proyek. Sudah itu tidak bayar, dikasih puluh duit, dan saya masih ingat pada saat itu 2 juta rupiah saya dikasih. Begitu bangganya saya. Umur saya pada saat itu berarti semester 4 18 tahun. Ya. Jadi saya di situ, masya Allah kata saya, ini Allah mudahkan. Jadi tidak pernah terpikir, hanya memang sukses itu harus action, jangan banyak berpikir. Kalau kita banyak berpikir, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Nah, setelah itu saya pulang dari Bandung, KKL, dari situ saya berpikir, ini jalan saya. Karena di kampus Unsri itu kita ketahui bahwa ada mata kuliah kan, SKS yang diambil kuliah kerja lapangan. Jadi ku datangi galau-galau semua jurusan. Ada tingkat teknik mesin, teknik pertambangan, teknik sipil, FKIP itu semua saya datangin. Ayo kalau mau KKL cari saya. Jadi marketingnya lah, nyari loka. Jadi sales marketing. Nah, itu awalnya dulu. Akhirnya apa? Di situ di Unsri saya dikenal. Dari 2000, saya angkatan 2004, KKL-nya 2006, dari 2006, 2007, 2008, 2009. Sampailah sekarang. Nah, itu awal dasarnya kalau ditanya bagaimana awalnya. Jadi awalnya itu bahwa Tuhan itu melihat keyakinan kita dalam sebuah usaha. Maka bila kita sudah pantas, Tuhan pasti akan kasih. Allah itu akan berikan kepada kita. Nah, di situ akhirnya adik tingkat saya teknik mesin berangkat, FKIP berangkat, teknik tambang berangkat. Tidak selesai di situ, di tahun kedua, berarti semester lanjutnya ya, si perusahaan bus ini tadi, pengurusnya yang saya temukan di Kota Palembang, mereka kan setoran ke saya semua. Ini kuliah kerja lapangan setor ke saya. Saya setornya ke si pengurus bus tadi kan, si pengurus bus tadi. Berangkat, akhirnya pada saat itu saya ditipu. Nah, itu awal. Pada saat itu saya ditipu. Kalau ditanya jatuh bangun, berarti 1 tahun kemudian 2007. 2006 saya KKL, tahun berikutnya 2007. Tadinya saya itu mencari supaya bisa hidup, bayar SPP, bayar kuliah, bayar makan, bayar ongkos, bayar bedeng setiap bulan, setiap tahun. Ternyata uang setoran mahasiswa disetor ke saya setor kepada pengurus tadi yang memberikan dan memberangkatkan saya tadi gratis. Ternyata orangnya kabur. Kabur, bayangkan pada saat itu teknik mesin dan adik tingkat saya dan teknik pertambangan pada saat itu 2007 itu setoran uangnya kurang lebih pada saat itu 300 juta perjalanan KKL dari
Palembang, Jakarta, Bandung selama 7 hari. Untungnya saya ikut dalam perjalanan itu, kan waktu itu kan masih senang ya. Jadi saya bisa keliling Indonesia dan sampai sekarang keliling dunia gratis. Oleh karena hobi, habit, kebiasaan tadi. Makanya jadilah Holiday Angkasa saat ini. Nah pada saat itu, di hari keempat, perjalanan kan 7 hari. Hari keempat, nomor HP si bapak ini udah nggak aktif. Ini kenapa nggak aktif? Ternyata barang dalam bus dibuang semua, keluarkan kata supir, masuk ke hotel. Hotel ini harus dikeluarkan besok. Saya heran kenapa? Ternyata hotelnya belum dibayar, busnya belum dibayar. Wah saya shock sekali. Hampir saya barangkali mau disiksa itu anak teknik mesin sama pertambangan kan laki-laki semua. Ini Kak Dedi bohong, penipu. Untung saya ikut dalam perjalanan itu. Untung saya ada di dalam perjalanan itu. Kalau saya tidak ikut meninggalkan mereka merasa bahwa saya menipu. Gitu. Padahal saya tertipu. Nah singkat cerita, karena perusahaan bus itu ada di Bandung, maka pada saat itu diputuskan sama dosen pembukaan, sudah macam itu Dedi, kita temui perusahaan busnya gitu kan. Ditemui perusahaan busnya, setelah itu memutuskan bahwa bus itu mau bertanggung jawab menghantarkan kembali ke Palembang, tapi tidak tuntas, harusnya 7 hari ya. Baru hari ketiga. Sudah, oke, bismillah, akhirnya perjalanan 3 hari, sisa itu belum diselesaikan. Pulanglah ke Palembang, saya pikir sampai Palembang selesai urusannya. Udah selesai. Ternyata ada satu dari mahasiswa itu orang tuanya pengacara. Bayangkan saya orang dari kampung hanya dapat mengharapkan uang 100-200 ribu berjuta hanya untuk hidup. Saya dipanggil. Kamu kalau nggak ganti sisa dari 7 hari ini kamu masuk penjara. Saya masih ingat sekali kata-kata orang itu sampai sekarang. Masih ingat. Sampai dari situlah teman-teman saya udah Dedi kamu nggak cocok, berhentilah, ngapain kamu memalukan orang tua, keluarga nanti dan lain sebagainya. Pada saat itu saya masih umur 18 tahun dan masalah ini tidak sampai ke orang tua saya, sampai orang tua saya sekarang tidak tahu. Saya simpan. Kenapa? Kalau saya ngomong sama orang tua saya, uang dari mana mau menggantinya? Karena masih ada sisa 3 hari setelah dihitung sama pengacara itu, uang sisa itu kamu harus kembalikan masih sekitar 150 juta, separuhnya dari 300 juta. Itu. Setengah perjalanan. Nah, ini, shock sekali saya. Ini sekarang keluarga tahu gak Pak nonton ini? Ya, tidak jadi masalah karena saya selalu kisahkan cerita ini motivasi orang bahwa jangan berhenti, jangan menyerah. Iya kan Bapak tadi ngomong KTM tahu. Nah, ini tahu kan semua. Jadi hari ini terbuka ya, langsung terbaca ini. Nah, lanjut. Terus setelah itu dari situlah saya berpikir, saya waktu itu kan anak dari kampung, mau dilaporin ke polisi, mau dipenjarakan katanya, ini bahaya kamu kalau nggak selesaikan ini. Akhirnya teman-teman, udah kamu berhenti kuliah, kabur aja, cari, pulang kampung, atau berhenti kuliah, melarikan diri. Karena mau ganti pakai apa? Iya, 150 juta ya Pak ya. Uang dari mana saya harus ganti? Itulah Allah memberikan keyakinan saya 1 minggu sampai merenung pada saat itu. Teman-teman saya sama kakak kandung saya yang tahu. Karena saya waktu itu ditemani sama kakak kandung saya, udah kamu berhenti saja. Mau cerita ke orang tua, mau jual apa, orang tua harus ganti uang sebanyak itu pada saat itu. Tapi itulah tadi, di hari ke-7, saya masih ingat pada saat itu, masih ada satu mahasiswa itu, karena kan saya udah terkenal, KKL sama Kak Dedi, KKL sama Kak Dedi di Unsri. Ada satu jurusan di FKIP dulu nelpon saya. Kak Dedi, kami mau KKL. Mau perjalanan. Saya sempat bingung, apa dia tidak tahu ya berita bahwa teknik mesin sama teknik pertambangan ini ada masalah, ada kendala. Apa ngetes gitu Pak? Ngetes gitu Pak. Kan di FKIP agak jauh ya, kalau Unsri Layo kan luas sekali. Jadi pada saat itu saya berpikir cepat. Oh iya bisa, silakan. Saya berpikir cepat. Saya pikir ini kayaknya ini solusi ini. Oke, kita bertemu, singkat cerita deal. Akhirnya dia berangkat, ada keuntungan karena FKIP itu jurusannya prodinya banyak sekali ya, hampir belasan 14. Semua pro itu berangkat sama saya. Saya buktikan kepada si mahasiswa dan pengacara yang menuntut saya pada itu 6 bulan sampai 10 bulan uang 150 juta itu saya ganti total. Tidak ada saya saya kembalikan dan saya bayar. Akhirnya si pengacara itu bilang sama saya salut sama Anda nak, kamu akan jadi orang sukses. Saya masih ingat kata-kata itu di tahun 2007 sampai hari ini. Masih ada pengacara itu Pak? Kita sanjoi Pak. Saya tidak tahu sekarang kabarnya. Itu kisahnya ya. Dari situlah saya berpikir ini jalan hidup saya. Maka saya bilang tadi habit kebiasaan. Jadi saya itu melakukan hobi yang dibayar. Hobi saya jalan-jalan, saya keliling Indonesia dan keliling dunia gratis dan saya dapat uang. Kenapa? Karena bermanfaat untuk banyak orang. Kenapa? Kalau di kita Islam, Muslim kan Iqra, ayat Quran pertama turun itu bacalah. Ya. Diturunkan kepada Rasulullah Muhammad oleh Jibril, bacalah kebesaran Tuhanmu nih. Di muka bumi ini diciptakan untuk bacalah kebesaran Tuhanmu ini. Dan saya pribadi saat ini membawa semua umat muslim, membawa semua orang berwisata
melaksanakan ibadah umroh untuk membaca kebesaran Tuhan ini. Itu adalah kalam Allah yang unlimited tanpa batas. Setelah orang membaca kebesaran Tuhan, kita bawa dia ke Yogyakarta, kita bawa dia ke Bali, kita bawa dia ke Singapura, bawa ke Malaysia, bawa ke Brunei, bawa ke Mekah, bawa ke seluruh dunia ini. Mereka membaca kebesaran Tuhannya, pulang mereka mengucapkan terima kasih dan saya dapat uang. Itulah yang saya kerjakan sampai hari ini. Betul, pahalanya juga luar biasa itu Pak. Karena kan yang bermanfaat untuk banyak orang. Benar. Sebaik-baik benar orang sekali. adalah bermanfaat untuk banyak orang. Jadi Itu bisa, kisahnya itu. Jadi itu tadi bisa dikatakan bahwa titik terendah dari seorang CEO. Masih ada lagi setelah itu, Iya. tidak selesai di situ. Jadi memang orang sukses itu adalah 1 kali lebih banyak daripada gagal. Maka bagi anak-anak muda yang mau sukses jangan takut sama gagal, karena emang syaratnya sukses harus gagal. Kalau Anda belum pernah mencoba gagal, tidak mungkin akan sukses. Betul. Benar, Pilih. Ya, jadi memang banyak nih kisah yang terjadi ini sebelumnya Pak ya, sehingga membuat si PT Holiday Angkasa Wisata ini sudah bisa sukses sampai sekarang dan alhamdulillah sudah banyak yang berangkat ke ribuan haji, jemaah haji Pak ya, untuk berangkat umroh langsung. Dan kalau boleh tahu ini Pak, sampai sekarang ini sudah berapa banyak Pak jamaah yang sudah Bapak berangkatkan? Jadi saya cerita 2007 ya, tadi nyambung. Dari situ saya berpikir 2008 saya masih kuliah pada saat itu. Jadi saya di wisuda, saya sudah punya rumah saya pribadi dan saya sudah bawa mobil pribadi saya sendiri. Masya Allah. Semenjak itu saya menyadari saya door to door, datang ke sekolah, datang ke kabupaten seluruh Sumatera Selatan, universitas, sekolah SMP, sekolah SMA, negeri, swasta saya datangin semua untuk memasukkan proposal. Kenapa? Karena dari masalah besar itulah saya mendapatkan link bagaimana mengemas sebuah perjalanan paket wisata. Dari transportasinya, dari hotelnya, dari akomodasi dan lain sebagainya. Disitulah awal. Jadi sukses itu mahal bayarannya. Betul. Harus ada yang kita korbankan. Itulah pengorbanan terbesar. Kalau pada saat waktu itu saya menyerah, kalau pada saat itu saya mendengarkan kata-kata orang lain, kalau pada saat itu saya mendengarkan untuk berhenti, maka tidak akan ada Holiday Angkasa Wisata pada saat ini. Betul sekali. Jadi Dan memang saat ini Holiday Angkasa Wisata sejak berdiri tahun 2007, 2008 namanya dulu Holiday Tour. Ya, Holiday Tour memberangkatkan wisatawan, kemudian lagi menjadi Holiday Angkasa Wisata di 2017. Kemudian sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 150.000 orang saya berangkatkan dari semua destinasi wisata maupun umroh. Dan terdapat 17 kabupaten kota ini di Sumatera Selatan ada semua agen dan perwakilan Holiday Angkasa Wisata. Luar biasa ini pemirsa ya. Jadi memang banyaknya motivasi dan tentunya memang banyak pembelajaran dari kegagalan yang sudah pernah Bapak lakukan dulu ya Pak ya. Benar Nian. Jadi ini Vili menarik juga, kita pengen tahu kayak kemarin kan waktu pandemi COVID-19 ya, tentunya banyak yang bisnis yang rubuh alias tutup juga. Cuman kalau kita lihat dari PT Holiday Angkasa Wisata ini dewe masih survive dan bisa bertahan sampai sekarang ini pecahnya bangkit 3-4 kali lipat lebih kuat lagi. Nah kayaknya kita bakal bahas ini Pak Dedi, tapi sabes yang nak lewat siko ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih banyak Mang Cebice, balik lagi kita di Halo Palembang, masih bebarengan dengan CEO PT Holiday Angkasa Wisata yaitu Bapak Dedi Suparman ST. Ya tentunya Vidi tadi kita sudah banyak yang dapat ke cerita ini yang tentunya banyak yang kita tidak tahu bahwa sampai di titik saat ini tentunya banyak nian ini angin yang menerpa. Banyak up and down-nya ya, kadang senang, kadang susah juga. Benar nih ya. Nah tapi ada sih kok ini yang pikir penasaran pemirsa, karena kita tahu Pak Dedi kemarin kita sempat dilanda pandemi COVID-19 yang otomatis untuk penerbangan, umroh, haji ini jadi terhambat ya loh banyak yang tentunya yang dibatal ke. Nah ini pecah mana Pak dari bisnis kita sempat terganggu pastinya ya. Nah ini cak mana cara Bapak bisa bertahan? Apakah buka bisnis baru ataukah masih ada solusinya Pak ketika pandemi COVID-19 kemarin? Jadi memang apa namanya itu COVID-19 kemarin itu 2 tahun ya, 20, 21, 22, masuk 22 ya mulai lagi. 2 tahun itu memang yang paling pertama terdampak itu adalah pariwisata. Ini pariwisata, penerbangan, angkutan, termasuk umroh itu yang paling utama terdampak oleh karena memang tidak boleh berpergian dan berkumpul ramai-ramai. Jadi mungkin satu di antara sekian ribu travel yang ada di Palembang atau di Indonesia maksud saya, pada saat itu 2 tahun 1 hari pun saya tidak tutup. Ya, jadi maksud saya itu tidak meliburkan karyawan, tidak mem-PHK-kan karyawan, tidak memberhentikan karyawan, satu pun. Ya, jadi satu-satunya bukan satu-satunya, mungkin satu di antara sekian banyak
yang mungkin teman-teman pada saat itu tutup karena terkendala tidak ada income yang harus dibuat untuk operasional ya, karena kan kantor itu jelas harus pasti ada operasional. Nah jadi alhamdulillah Holiday Angkasa Wisata pada saat COVID-19 kemarin satu di antara travel yang tidak memberhentikan, mencutikan atau bahkan menutup office kantor, semua operasi dan tidak ada akomodasi yang dipotong. Dari mana? Pasti bertanya, kok bisa? Sedangkan usahanya tidak jalan, hasil apa yang harus dibayarkan, hasil dari mana uangnya. Jadi memang jalan daripada perjalanan bisnis yang saya sampaikan di awal tadi, 2008, 2009, 10 hingga dengan 2017 dibukanya PPU. PPU itu adalah perjalanan ibadah umroh ya, izin umrohnya terbit oleh Kementerian Agama di 2017 Holiday Angkasa Wisata. Pada saat itu saya beli perusahaan bernama PT Southern of Sumatra. Maka ada namanya Holiday Angkasa Wisata, PT Southern of Sumatra. Nah, memang saya itu sudah selalu menginvestasikan hasil daripada usaha itu ke bisnis dan usaha lain. Jadi alhamdulillah buat teman-teman jangan sampai tidak memiliki usaha yang produktif. Jadi belilah, lakukan usaha-usaha yang produktif. Alhamdulillah pada saat COVID tidak ada perjalanan wisata, tidak ada perjalanan umroh, tidak ada satupun karyawan yang diberhentikan karena kami Holiday Angkasa Wisata, saya pribadi memang memiliki usaha lain, salah satunya perkebunan sawit. Jadi sawit pada saat itu tidak terdampak. Jadi memang alhamdulillah saya dari sudah beberapa tahun selalu menginvestasikan hasil usaha itu ke tempat-tempat yang produktif menghasilkan. Produktif itu adalah apa? Jadi kalau orang umumnya bekerja itu untuk menghasilkan uang. Bekerja setiap hari untuk menghasilkan uang, uangnya baru dibuat untuk rencana masa depan. Beli mobil, beli rumah, pernikahan, beli sepatu, beli sendal, beli jam tangan, beli handphone. Nah, paradigma umum itu. Maka teman-teman harus membangun sebuah paradigma khusus namanya. Paradigma khusus itu adalah bekerja untuk membangun sebuah aset. Aset ini nanti, kenapa bila suatu hari kita tidak bisa bekerja lagi oleh karena sakit, oleh karena usia, oleh karena cacat ya, maksud saya lumpuh dan lain sebagainya, maka kita akan tetap mendapatkan sebuah penghasilan dari sebuah aset yang telah kita bangun. Betul. Maka sisihkanlah penghasilan, sisihkanlah uang untuk membangun sebuah aset yang suatu hari nanti ketika kita di PHK, ketika kita sudah tua, ketika kita sakit dan kita tidak bisa bekerja lagi, akan ada aset yang bekerja untuk kita. Namanya itu uang yang bekerja buat kita. Nah itu. Selain itu alhamdulillah memang di tahun 2019 saya juga sempat mengambil dan membeli sebuah gedung wedding ya di Kota Palembang. Mungkin teman-teman pemirsa juga tahu ada dua gedung, Geraha 66 dan Tiara Puspa yang angkatan 66. Itu 2019 sempat kita beli. Dua gedung itu memang sudah kita beli.